Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya guys ya. Gimana kabar semua? Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman dimanapun saja berada, pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan beberapa informasi ke teman-teman semua. Namun kali ini adalah seputaran tentang ibadah umroh ya teman-teman. Jadi saya akan memberikan informasi seputaran ibadah umroh di bulan Ramadan. Jadi informasi ini insya Allah bermanfaat terutama bagi Bapak Ibu siapapun, saudara-saudara semua yang ingin ada niat melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Jadi teman-teman, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan, yang perlu dipersiapkan saat berumroh di bulan Ramadan. Kurang lebih ada 10 hal ya, kurang lebih ada 10 hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Mengingat bahwasanya ibadah umroh di bulan Ramadan berbeda sekali ya, jauh berbeda dengan berumroh di bulan-bulan lain. Sebab di bulan Ramadan ini benar-benar di Mekah ataupun di Madinah itu sangat crowded, sangat ramai dari segi perhotelan, kemudian Masjid Nabawi, Masjidil Haram, semuanya full ya sama jemaah di bulan Ramadan, terutama 10 terakhir di bulan Ramadan. Sehingga perlu dari sekarang untuk kita mempersiapkan beberapa hal yang penting pada saat melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan agar kita nyaman, tenang dalam melaksanakan ibadah umroh, sehingga umroh kita menjadi sempurna insya Allah teman-teman. Jadi langsung saja ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksanakan umroh di bulan Ramadan, perlu dipersiapkan bagi calon jemaah umroh di bulan Ramadan. Pertama adalah yang perlu dipersiapkan adalah Al-Quran kecil. Jadi teman-teman semua perlu mempersiapkan Al-Quran kecil yang ukurannya itu bisa dimasukkan ke dalam saku ya, bisa dimasukkan ke dalam saku ataupun ke dalam tas, biar nantinya pada saat kita berada di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kita bisa membaca Quran sambil menunggu sholat fardu, sambil menunggu sholat taraweh. Jadi enak gitu ya, sistematis. Kalau membawa Al-Quran yang kecil seukuran saku ataupun bisa ditaruh di dalam tas. Jangan membawa Al-Quran yang besar. Jadi usahakan membawa Al-Quran yang bisa dimasukkan ke dalam saku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membawa sajadah kecil yang bisa dilipat. Jadi membawa sajadah kecil yang tipis yang bisa dilipat dan bisa ditaruh di dalam tas. Biar tidak berat dibawa ke sana kemari, ringan. Sehingga sangat perlu untuk membawa sajadah kecil yang tipis yang bisa dimasukkan ke dalam tas. Sebab di Mekah ataupun di Madinah benar-benar ramai ya, benar-benar membludak jemaah seperti yang saya katakan tadi. Sehingga bisa jadi nanti pada saat kita pergi mungkin telat menuju ke masjid, kita bisa kebagian sholatnya di halaman. Sehingga perlu untuk menggunakan sajadah. Perlu mempersiapkan sajadah kecil yang bisa ditaruh di dalam tas. Jangan bawa yang tebal, yang besar itu, jangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa juga membawa tempat makan ya, tempat makan atau kotak bekal. Nah, itu yang kayak anak-anak kecil gitu kan, yang biasa dibawa sama anak sekolahan, anak SD biasa itu kan membawanya. Jangan lupa juga itu membawa kotak bekal tempat makanan, biar nanti mudah, biar nanti tidak kewalahan pada saat berbuka ataupun sahur. Sekalipun memang saat berbuka di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram itu sudah dipersiapkan, sudah disediakan makanan-makanan untuk berbuka, baik dari segi air, kurma, roti, teh, kopi dan lain sebagainya. Itu sudah dipersiapkan di di Masjidil Haram saat berbuka puasa. Namun jangan lupa ini kecil namun sangat perlu ya, sangat perlu, terutama mungkin pada saat sahur nanti biar nggak telat ke masjid. Jadi bisa bawa makanan, nasi, lauk dan sebagainya di tempat makan itu, di kotak bekal itu yang kecil yang bisa ditutup dan bisa ditaruh di dalam tas.
Kemudian selanjutnya adalah membawa obat-obatan yang lengkap ya, terutama bagi yang suka sakit dan lain sebagainya. Jangan lupa membawa obat-obatan yang lengkap. Sekalipun di Masjid Nabawi ataupun di Mekah itu ada rumah sakit khusus bagi jamaah umroh dan juga jamaah haji, namun karena padatnya jamaah sehingga kita lama mengantri dan sebagainya, lebih baik saya sarankan untuk membawa obat-obatan, terutama obat-obatan demam, flu, pilek, batuk, itu yang biasa dialami oleh jamaah umroh ya, penyakit-penyakit biasa yang dialami oleh jamaah umroh seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini salah satu yang sangat poin ya, yaitu membawa bekal, membawa uang yang sedikit lebih lah begitu. Sebab di bulan Ramadan kebutuhan juga, sekalipun kita berpuasa, cuman di malam harinya itu kita selalu pengen makan terus itu biar kita sehat, kuat dalam melaksanakan ibadah, sehingga perlu untuk membawa uang saku yang lebih banyak. Saya sarankan untuk membawa ATM ya, membawa ATM itu lebih bagus kita bawa ATM ketimbang membawa uang yang cash. Sebab dari segi penukaran itu lebih murah kita tukar rupiah ke real kalau pakai ATM itu. Kalau kita ngambil di ATM lebih murah, kemungkinan sekitar 3.000-an, tidak sampai 4.000. Satu real itu bernilai sekitar 3.000 rupiah lebih lah, tidak sampai 4.000 kalau menggunakan ATM. Tapi kalau kita pakai kalau kita pakai cash itu lebih banyak, sekitar 4.000 lebih. Sekitar 4.000 lebih penukarannya. Jadi lebih murah ya, lebih murah kita ambil uang menggunakan ATM. Kalau budgetnya itu berapa uang yang perlu dibawa, ya mungkin sekitaran 5 sampai 10 jutaan lah, insya Allah cukup. 5 sampai 10 juta insya Allah cukup untuk selama bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa, ini remeh namun sangat bermanfaat, sangat perlu, yaitu membawa colokan 3 ya, membawa colokan 3, terminal colokan yang kaki 3 itu, yang kaki 3. Sebab tempat casan di hotel-hotel Mekah Madinah itu kebanyakan pakai yang 3, biar kita tidak perlu cari-cari lagi, nanti ketika sudah sampai di hotel bisa langsung dipakai, sehingga perlu membawa colokan kaki 3 itu, colokan kaki 3. Kemudian selanjutnya jangan lupa membawa power bank. Ini sangat perlu juga membawa power bank, sebab akan lebih banyak waktu kita di masjid ketimbang di hotel pada saat bulan Ramadan, sehingga biar kita tidak kebingungan, kewalahan untuk mencari tempat casan di masjid nanti, sebab enggak ada memang yang disediakan untuk pengecasan di masjid, sehingga sangat perlu untuk membawa power bank yang 10.000 mAh mungkin. Power bank yang kecil, jangan yang besar. Power bank yang penting power bank gitu, biar ada tempat mengecas yang sistematis. Kemudian selanjutnya adalah, ini terutama dikhususkan bagi yang full Ramadan misalkan, atau 15 hari melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, sangat perlu untuk membawa teko listrik pemanas air yang kecil ya, sangat perlu untuk membawa teko listrik untuk memanaskan air, biar bisa membuat kopi, teh, ataupun merebus mie begitu. Jadi sangat perlu, terutama yang full Ramadan, membawa teko listrik untuk memanaskan air. Kemudian selanjutnya adalah perlu juga untuk membawa persediaan makanan Indonesia yang lebih banyak lah begitu, snack ataupun roti, mie, kemudian sambal, itu perlu juga. Sebab makanan di hotel itu kebanyakan yang hambar, yang nggak sesuai dengan selera kita, sehingga perlu membawa lauk tambahan, sehingga nanti pada saat kita makan menjadi lebih enak lah begitu. Itu yang ke-9 ya, itu yang ke-9. Kemudian yang terakhir, ini yang sangat-sangat penting juga, kalau seandainya ada kelebihan rezeki dan lain sebagainya, untuk memilih hotel yang lebih dekat ataupun sangat dekat dengan Masjidil Haram. Kalau seandainya Bapak Ibu punya kelebihan rezeki, jangan lupa untuk memilih hotel
yang terdekat dengan Masjidil Haram pada saat bulan Ramadan. Karena seperti tadi itu membeludak jamaah banyak sekali orang-orang, sehingga biar kita sekalipun agak telat dikit bisa masuk ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Sebab akan ditutup jauh sebelum melaksanakan ibadah tarawih ataupun sholat fardu. Itu akses menuju ke Ka'bah ataupun Masjid Nabawi itu ditutup kalau bulan Ramadan. Berbeda ya dengan di bulan lain. Sehingga sangat disarankan mencari hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram. Teman-teman dimanapun saja berada, jadi segitu informasi yang dapat saya sampaikan mengenai umroh di bulan Ramadan. Itu saja yang perlu diperhatikan ya. Insya Allah itu sudah cukup banget hal-hal yang perlu diperhatikan saat berumroh di bulan Ramadan. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya berumroh di bulan Ramadan sangat jauh berbeda dengan berumroh di bulan-bulan selainnya. Sehingga perlu untuk mempersiapkan diri dan lain sebagainya pada saat melaksanakan ibadah umroh ya. Saya lupa, dan yang terakhir yang ke-11 ini yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah kesehatan. Sekali lagi yang sangat paling perlu adalah untuk menjaga kesehatan. Sebab aktivitas kita akan akan lebih banyak ya, di bulan Ramadan, terutama lebih banyak kita berada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi pada saat bulan Ramadan, sehingga kesehatan ini sangat benar-benar perlu ya, benar-benar perlu untuk dijaga. Sehingga nanti pada saat sudah berada di tanah suci, jangan lupa untuk beristirahat. Malam silahkan menuju ke masjid, siang hari silahkan untuk beristirahat. Pagi sampai siang atau siang sampai asar gitu, jangan sekali-kali untuk lupa beristirahat. Mungkin sekedar itu ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe, biar saya lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait dua tanah suci Makkah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Saya pamit dan berterima kasih kepada semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.